Gue pengen membahas soal full potential dari Emiya Shiro yang menurut gue nggak ngotak dan bahkan bisa mengalahkan kebanyakan karakter di Fate series. Sesuatu yang nggak banyak diperhatiin, tapi menarik buat dibahas. Kita tahu bahwa Shiro dapat menciptakan dan meniru benda. Dikatakan bahwa magic ini sebenarnya basic dan bahkan dianggap nggak berguna buat sebagian penyihir modern. Ini mungkin alasan kenapa Keiretsugu mengajari Shiro projection ya. Sebab dia nggak ingin Shiro jadi penyihir. Tapi karena dia maksa, makanya cuma diajarin sesuatu yang basic, yang nggak terlalu efektif, dan nggak diajarin penuh. Namun, projection sendiri menjadi sesuatu yang sangat kuat di tangan Shiro, dan bahkan bisa membuat reality marble, sebuah proyeksi dari dunia bawah sadar penggunanya yang dimaterialisasikan ke dunia nyata. Sebuah teknik tingkat tinggi yang sangat kuat dan tidak dimiliki oleh semua orang, Unlimited Blade Works. Sebuah dunia yang isinya pedang semua, di mana pedang-pedang tersebut adalah tiruan dari pedang yang dibuat oleh Shiro semasa dia hidup dulu. Cuaca di dalamnya tergantung pada Shiro varian yang membuatnya sebetulnya. Ada yang mendung kayak Archer, ada yang cerah kayak Emiya Shiro di UBW, dan ada yang bersalju kayak Shiro di Fate Kaleid dunianya Miu. Namun tentunya teknik ini memerlukan pasokan mana yang banyak. Makanya Shiro di root UBW perlu melakukan transfer mana dulu. Dan bahkan Shiro di dunia Miu, tubuhnya jadi kacau setelah menggunakan UBW. Mana lagi Shiro secara fisik, sebenarnya nggak berbakat-berbakat amat soal sihir. Di Heaven's Wheel, Shiro nggak menggunakan Reality Marble, tapi dia menggunakan Nine Lives Blade Works, sebuah replika dari senjatanya Herakles, dan dia pakai untuk membunuh Herakles yang udah dikendalikan. Ini gokil sih. Shiro meniru senjatanya Herakles dan bisa mengalahkannya. Manusia lawan servant cuy. Ini bisa membuktikan bahwa Shiro sebenarnya bisa jadi yang terkuat di antara master lain di Perang Suci kelima, di mana jarang ada master yang bisa mengalahkan servant. Di Fate Stay Night, Shiro melakukan trace pada Divine Construction Excalibur, yang merupakan benda ciptaan dewa, yang walaupun belum sempurna, tapi melakukan trace pada Divine Construction itu sulit banget. Kalau ngomongin soal potensi, Shiro yang udah jadi Counter Guardian, si Archer itu adalah peak dari perkembangan Shiro, di mana dia telah berkelana ke banyak tempat dan menciptakan banyak senjata replika dari berbagai pahlawan. Ada Roayas, Kalatborg, dan lain-lain lah. Menurut gue, justru Archer ini jauh lebih kuat dari Saber. Alasannya, karena Saber itu kesatria yang nggak fleksibel dan terikat dengan kode etik kesatria. Sedangkan Shiro berpengalaman bukan hanya melawan kesatria, tapi juga penjahat licik yang tentu saja akan main kotor. Kalau soal Noble Phantasm, mungkin nggak sekuat Saber, tapi kalau utility, Unlimited Blade Works ini jauh lebih banyak. Apalagi Reality Marble ini bisa memindahkan musuh ke wilayah penggunanya yang akan jauh lebih menguntungkan. Kayak misalnya di Fate Zero, si Iskander menggunakan Noble Phantasm-nya untuk memindahkan assassin ke Reality Marble-nya, dimana assassin kan biasanya main sembunyi-sembunyi. Tapi kalau di padang pasir, mau sembunyi di mana coba? Di Fate Kaleid, Unlimited Blade Works kalah dengan Ea. Ya wajar sih, apalagi Ea itu kan anti-world. Mana lagi Shiro nggak di kondisi primanya ya kan? Jadi secara potensi, Shiro mustahil melawan Gilgamesh yang serius dari awal. Namun bisa memberikan perlawanan yang signifikan lah. Apalagi kalau soal pertarungan jarak dekat ya. Shiro jauh lebih kuat daripada Gilgamesh. Dan untuk pertarungan saling lempar, Shiro bisa memberikan perlawanan lah. Walaupun nggak akan sekuat Gilgamesh yang pakai Gate of Babylon dan Enkidu. Lebih kuat dari Saber Artoria dan di bawah Gilgamesh yang serius. Bagaimana menurut kalian? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.